Ke bit switch setupnya cuma set, reset, alternate, momentary. Tidak ada tambahan-tambahan seperti yang ada di bit button yang kita bisa bikin macam-macam tampilan sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi kalau ini terpisah satu-satu, kalau ini menjadi satu. Nah, kalau misalkan mau dibedakan, misalkan ya tombol ini ditekan, nanti nyalanya adalah sebagai lampunya juga terinclude di situ. Kita make read-nya ini satu word itu terdiri dari 16 bit gitu ya. Jadi kita harus pemahaman dulu kalau ada word dan bit itu satu word itu terdiri dari 16 bit. Oke, lanjut di episode kedua. Sebelumnya dipastikan sudah nonton di episode pertama terkait dengan pengenalan di NP Designer dan penggunaan bitlamp dan bit switch, write and read data ya. Tuh. Nah, selanjutnya kita akan kenalan lagi. Untuk kali ini kita akan kenalan ada beberapa part ya, yaitu bit switch dan word lamp word switch dulu. Sebelum nanti beberapa komponen-komponen yang lainnya kita akan kenalin secara keseluruhan. Yang pertama, kemarin kita sudah membahas terkait bit lamp dan bit switch gitu ya. Bit lamp dan bit button gitu ya. Bit button hanya teraktivasi untuk satu fungsi saja, yaitu write, sedangkan bit lamp itu hanya teraktivasi hanya bagian read saja. Kemudian kita kenal lagi istilah yang satu lagi ini, yaitu adalah bit switch. Nah, di bit switch ini kita akan langsung disuguhkan dengan dua opsi yang bisa kita tentukan. Kita mau read saja, read data, atau mau make a read address and write address the same. Jadi kalau kita klik di sini, antara read dan write itu satu alamat. Jadi kalau bit lamp, bit button tadi kan kita harus sendiri-sendiri ya. Tapi kalau di sini, kalau kita centang bagian di sini, artinya read-nya, read datanya, misalkan kita mau read data memori di bagian CIO 0.00 secara langsung, yaitu kita akan membaca dan menulis datanya di sana. Jadinya seperti apa? Nanti kita akan coba make a read address, kita checklist dulu dengan 001 gitu ya. Karena kita membedakan dengan address yang bit button tadi. Kemudian masuk ke bit switch. Bit switch setupnya cuma set, reset, alternate, momentary. Tidak ada tambahan-tambahan seperti yang ada di bit button yang kita bisa bikin macam-macam tampilan sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Kemudian kalau di bit switch kita hanya fokus ke set, reset, alternate, momentary gitu nggih. Nah, masuk ke bagian label, sama grafik kita pilih saja yang sudah tersedia. Terus control setting. Nah, control setting di sini kita belum bahas ya di episode sebelumnya terkait dengan control setting atau display setting ya. Di bagian control setting kita bisa atur-atur, yaitu touch enable setting, enable input, disable input, conditional enabling. Jadi kita bisa atur ini. Misalkan kita mau enable input, ya sudah enable aja. Kalau disable, kita disable dulu, terus show enable to input. Itu kalau disable berarti tidak bisa digunakan. Kalau misalnya kita lagi bikin satu sistem tapi belum jadi gitu kan, sementara sistemnya harus dijalanin dulu nih yang ada. Nah, kita bisa disable input bagian poin tertentu biar itu tidak bisa dipakai dulu gitu. Terus kemudian di sini ada conditional enabling. Jadi perlu apa? Permission control ataupun security level gitu-gitu ya. Jadi teman-teman bisa atur nih. Jadi ketika masuk di situ harus ini tuh gitu. Nah, kita pilih enable aja. Itu tergantung tampilan aja, kembali ke tampilannya teman-teman yang kalian pengen seperti apa. Kemudian ke display setting. Display control invalid when component are not displayed. Nah, ini mau seperti apa displaynya, bisa diatur juga. Kalau tapi kontrolnya ya, lebih ke kontrolnya. Jadi ada displaynya ada, tapi kontrolnya bisa kita atur. Tapi kalau di sini ke displaynya, jadi tampilannya ada atau enggak, itu bisa kita bikin dia hide dulu sementara. Even kalau kita sudah selesai bikin sistem programnya, baru kita display gitu juga bisa.
Oke, kita taruh di bawahnya untuk membedakan antara ketiga istilah switch dan bit lamp bit button ya. Nah, di sini ada tulisannya adalah SW0 switch ya. Switch, terus kemudian ada PLC 0.00. Nah, ini bit 001R PLC 00 Cahaya bit 01W. Jadi write and read langsung instan. Ini langsung muncul di sini semuanya. Jadi kalau ini terpisah satu-satu, kalau ini menjadi satu. Nah, kalau misalkan mau dibedakan, misalkan ya, tombol ini ditekan, nanti nyalanya adalah sebagai lampunya juga terinclude di situ. Kita make read-nya ini di unchecklist. Terus kita taruhnya berapa? 100. Oke, ini maaf kebalik tadi. Nah, ini read-nya adalah 100, 00. Write-nya kita di 0.00. Nah, kalau di sini berarti ada tombol nge-write dan nge-read sebagai lampu, itu satu kesatuan yang ada di sini. Gitu. Jadi kita tekan, nyalanya di sini. Gitu. Nah, untuk penggunaannya seperti apa? Kembali ke logic dan kebutuhan dari teman-teman. Jadi mau digunakan sebagai apa? Itu kembali ke teman-teman mau digunakan seperti apa. Gitu ya. Itu kita sudah kenalan di switch, bit switch. Kalau bit button, bit lamp satu masing-masing satu. Kalau bit switch itu berarti keduanya kita bisa melakukan read and write secara bersamaan. Terus kita akan lompatin dulu direct screen command button. Kita akan masuk ke command button. Oke, command nanti dulu. Kita masuk ke word lamp. Nah, di word lamp basic property word lamp langsung read address. Tapi ini yang membedakan akan muncul di sini. Jadi teman-teman bisa perhatikan ketika kita ngomongin di bit lamp itu yang muncul ada LB bit, LW bit, R bit, RB bit gitu ya. Tapi kalau di sini semuanya berubah menjadi LW, RW, RWI, FRW, FRWI, WHDC, nggak ada bit-bitnya. Kenapa bisa demikian? Karena yang dibaca di sini variabelnya atau yang diminta itu berupa word data. Nah, ini kita kembali lagi ke istilah bit dan word. Nah, bisa dikunjungi di konten-konten yang pemrograman PLC sudah pernah kita jelaskan juga antara perbedaan word dan bit. Bukan perbedaan, tapi istilah dari word dan bit. Satu word itu terdiri dari 16 bit, gitu ya. Jadi kita harus pemahaman dulu kalau ada word dan bit. Itu satu word itu terdiri dari 16 bit. Misalkan kita tuliskan lebih sering kita tuliskan seperti apa ya? Kita area kerjanya adalah W, misalnya gitu ya. Kita menggunakan area kerja W bit gitu kan. W itu terdiri dari W0. Kalau kita tulis W0 itu artinya kita terdiri di W0 itu terdiri ada W00, W01, W02, W03 sampai W15. Artinya dalam satu W0 itu terdiri dari 16 bit gitu. Dan W0 itu artinya W0 itu adalah word data W0 gitu. Nah, nanti kita akan jelaskan secara keseluruhan yang ada di sini. Nah, kita menggunakan bit dan itu dulu aja. Bit dan word, istilah bit dan word dulu. Walaupun nanti ada data-data yang lain yang lebih luas lagi kita bisa gunakan, tapi kita lebih fokusnya adalah ke hexa dulu. Word dan bit. Satu word terdiri dari 16 bit. Itu dulu aja. Nah, kita akan masuk ke W0. Jadi di sini akan kita tulis ada W0. Data format adalah bin. Nah, kalau ini ada data format ada bin, BCD dan LSB gitu ya. Kita akan fokus menggunakan data formatnya adalah bin dulu. Biner. Kalau BCD, biner convert desimal. Itu dulu, dua ini dulu yang kita pahami dulu. Yang pertama kita kenal bin dulu.
pin W0 artinya itu tadi kita akan menggunakan hexa dari W0 itu terdiri berarti ada W00, W01 sampai W15. Yang dibaca adalah itu maksudnya. Kemudian masuk ke word length. Word length state-nya di sini kita bisa atur. Kalau state bit itu hanya ada dua. Bit itu hanya punya dua state, 0 dan 1 atau kondisi mati dan nyala. Tapi kalau kita mau ngomongin word terdiri dari apa? Satu word W0 itu terdiri dari 16 state atau 16 kondisi. Di mana 16 kondisi itu masing-masing punya state-nya masing-masing atau punya kondisi 0 dan 1-nya masing-masing. Seperti itu, punya kondisi bit masing-masing. Nah, karena ini kita ngomongin word, state dari word-nya, berarti kita tulisnya berapa di sini? 16. Berarti kita punya 16 state number atau map value-nya kita punya sampai 16 dari satu word length, satu word W0. Gitu ya. Kita masuk ke label, semuanya bisa dilabelin, tapi kita nggak perlu labelin dulu. Kita masuk ke bagian grafik. Di bagian grafik itu state-nya tidak tersedia untuk yang 16 itu tadi. Karena ya kita hanya akan lihatnya adalah state-nya terdiri dari cuman 4 gitu ya. Misalkan di sini kita coba cari let. Nah, ini cuma dua kondisi, dua state gitu ya. Terus nah, ini cuma satu state, satu kondisi gitu ya. Terus apalagi? Kita coba ini juga dua kondisi gitu. Nah, kita akan cari yang yang lebih dari satu kondisi apakah ada gitu ya. Kalau dari bawaannya itu nggak ada. Nah, ini adanya 3. Adanya 3 nih. Ini ada tersedia pun 3. Padahal kita butuhnya bisa sampai 16. Kita bisa menggunakan 16 state di situ. Tapi kalau misalkan mau butuhnya mau pakainya 3 juga bisa aja. Kita bisa menggunakan 3 state ini tadi kita masukkan. Jadi ada 3 state. Cirolu. Input. Oke. Kecepatan ya. Masuk ke grafik itu tadi kita ada 3 state 0, 1, 2. Kita bisa perhatikan di mana di bagian word length. Berarti kita nanti gunakan adalah 012. 012 state ini yang kita gunakan. Kalau 16 berarti kita akan menggunakan sampai 15 state gitu. Karena grafiknya kita hanya tersedia 3, ya sudah kita hanya bisa menggunakan dari 3 ini. Tapi kalau teman-teman mau nambah lagi state-nya itu bisa. Mau bikin sendiri state-nya itu bisa gitu. Tapi nanti dulu kita akan fokus ke fungsionalnya dulu. Jadi ketika kita menggunakan word length ada 16 state, ya sudah kita menggunakan 16 state, tapi yang terfungsikan hanya akan nanti 3 state sesuai tampilannya. Itu boleh-boleh saja. Tinggal kita kita taruh di sini. Nah, data yang dibaca nanti teman-teman bisa perhatikan nih, WL 0, word length 0, PLC 0.00, W0, langsung W0. Langsung W0. Jadi kalau GIO bit tadi kan, kalau kita menggunakan area bit itu mesti dia akan membacanya W bit gitu. W bit gitu. Kalau kita misalnya rubah aja lah, kita menggunakan GIO 0 ya. GIO 0 dia akan langsung membaca GIO 0 gitu. Jadi dia akan membaca area yang ada di 0 tadi, address-nya tadi gitu. Atau di channelnya. Kalau di ngomongin GIO berarti kita ngomongin channelnya. Dia membaca semua channelnya di bagian channel itu. Kalau kita pakai W berarti dia membaca di area memori word area di W0. Dan di sini tutup kurungnya adalah R, dia hanya membaca. Tuh. Jadi yang dibaca adalah kondisi tadi 16 bit tadi karena kita pakai bin 16 bit tadi yang dibaca. Seperti itu. Kalau pakai BCD gimana? Kalau pakai BCD berarti pengolahannya datanya adalah basicnya pada desimal. Jadi nilai yang diatur adalah nilai desimal. Tapi itu nanti dulu, itu belajarnya kita pelan-pelan dulu. Kita sudah kenalan di sini ada 3, 1, 2, 3, 4. Ada 4 istilah ya, bit pattern, bit length, bit switch, word length. Kemudian ada word switch. Nah, kita bisa tahu word switch sama dengan bit switch. Di sini ada word switch. Kalau word switch artinya penggunaan tipenya itu bisa diatur. Ada add sub list drop down list. Nah, itu tipe-tipenya. State-nya bisa kita atur. Tuh, state-nya bisa kita atur. Misalkan di sini ada 16 lagi.
Nah, 16 lagi. Basicnya, misalkan kalau kita samain ya, berarti dia akan hanya movement data saja antara di titik ini ke sana, transfer langsung datanya gitu. Gitu ya. Tapi kalau kita mau read and write gitu ya, nge-read and write di lokasi yang berbeda. Misalkan kita nge-read datanya di W tadi, W0 bin ya, kita akan taruhnya ke LW, nge-write-nya di LW, di area memorinya HMI. Ya, itu bisa-bisa aja. Jadi kita ngebaca dari PLC, kita baca dari PLC, dari PLC kita baca, kita masukkan ke LW atau memori HMI gitu. Itu bisa. Nah, tipenya apa? Add, apa sub, atau list. Nah, kita pakai basic dulu aja, pakainya add. Label grafik bisa kita atur statenya monggo seperti tadi, touch enable settingnya bisa kita atur, displaynya juga bisa kita atur. Nah, ini kembali ke logic, kita mau seperti apa penggunaan dari sebuah data tadi. Data yang dibaca dari PLC ataupun data yang mau kita tuliskan ke PLC ataupun ke area memori. Dan memori kita harus tentukan antara memori HMI ataupun memori PLC. Kembali ke logic dan kebutuhan dari teman-teman yang mau dipakai seperti apa. Nah, nanti hasilnya juga akan sama saja. Di sini akan tertulisnya apa? PLC W0R read. Jadi membaca dari W0. Kemudian internal LW, berarti dia akan menulis di internalnya atau di memori HMI-nya LW0. Gitu. Dan ditutup kurung W, write datanya di LW. Nah, di sini semoga sudah bisa dipahami ya antara penggunaan bit-bit, word-word, dan switch ini ya. Antara bit, button, bit lamp, bit switch, word lamp, word switch itu sudah bisa dipahami. Karena penggunaan data-data di sini tadi itu yang difungsikan nanti lebih banyak seperti itu. Yang membedakan adalah nanti pemahaman lebih lanjutnya lagi antara penggunaan bin BCD, antara penggunaan biner dan biner convert desimal gitu. Jadi kita harus olah data juga antara penggunaan data-data itu tadi. Tapi sebagai basic dasar kita akan kenalan di bagian sini terlebih dahulu supaya mudah dipahami antara ini kita mau baca aja atau membaca dan menulis atau menulis saja atau menulis dan membaca. Terus kita mau nulisnya itu satu-satu per bit-bitnya, per lampu-lampunya, per address-addressnya, atau kita mau nulisnya langsung ke 10 lampu nih, langsung tulis gitu. Kita bisa nulis tuh 10 lampu tadi pakai apa? Word gitu. Kita bisa pakai Word untuk nulis 3 lampu, 4 lampu langsung. Kita bisa nulis satu-satu juga pakai apa? Bit. Per masing-masing kita rubah. Kita pengen rubah semuanya keseluruhan barengan pakai Word. Itu perbedaannya, yang pemahaman yang perlu kita pahami di awal. Terus di sini juga ada common button. Kalau common ini berarti nanti lebih ke perintah-perintah ya, ke bagian write. Nah, commonnya mau seperti apa? Add value, jogging dan sebagainya, set value. Nah, ini nanti berkaitan dengan data, penggunaan data ya yang mau ditransfer dari write-mu ini mau sampaikan kemana gitu. Commonnya mau nembak data aja, add value. Jadi modelnya ngirim value gitu ya, ngirim data gitu. Dari berapa sampai berapa. Itu terus kalau common button cuma satu ya, cuman dia cuma write aja ke satu area atau variabel. Kalau word lamp tadi kan dia membaca ya toh. Kalau ini menulis. Jadi kalau ini tadi word lamp adalah read, kalau common button itu nge-write-nya. Jadi misalkan di sini saya W0. Nah, kita taruh sini. Nah, di sini bisa lihat ya. WL word lamp SWD atau common button PLC 0 W0 W. Jadi ketika saya tekan ini dia akan nulis data ke W0. Nah, datanya apa? Nah, ini bisa kita atur di sini. Set value main screen-nya, add value, jog plus nambah gitu ya. Tipenya mau seperti apa? Terus set value, jadi kita bisa atur value-nya berapa, misalnya 15 gitu ya. Jadi ngirim datanya berapa? 15 gitu.
15 artinya apa? Kalau di bahasa hexa jadi F. F itu berapa? Berarti 0, jadi 11111. Jadi ada satunya ada 4 di bit 0 1 2 3 4 atau di channel W0.00 sampai W0.04 itu nilainya 1 semua, atau W0.03 itu nilainya 1 semua. Gitu nggih. Itu kalau set value. Jadi bisa add value, set value. Kalau add nambahin start ditekan nambah, start ditekan nambah. Nambahnya berapa? Misalnya nambahnya 1. Maksimal value-nya berapa? Misalkan 255 misalnya seperti itu. Setiap ditekan nambah 1, setiap ditekan nambah 1, seperti itu. Terus ini control dan setting. Oke, berarti di sini kita sudah kenalan apa saja ya? Bit button, bit lamp di video sebelumnya, bit switch, common button, word lamp sampai dengan word switch. Jadi ada 4 tambahan baru yang kita kenalin di kasus atau di video yang kedua ini. Kita lanjut ke episode ketiga, yaitu ke instalasi dan pembuatan program antara PLC dan HMI.